Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama berdoa dan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, kegiatan penyaluran KUR bagi UMKM Mitra Platform Digital ini diselenggarakan dengan fasilitasi koordinasi Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan lembaga penyalur KUR yang terdiri dari Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan pihak swasta penyelenggara platform digital diantaranya Gojek, Grab Indonesia, Tokopedia, dan Shopee Indonesia. Kegiatan pada hari ini disiarkan secara daring pada YouTube Kredit Usaha Rakyat Official TV dan disaksikan oleh sekitar 1.000 UMKM mitra platform digital melalui Zoom. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya untuk mendorong UMKM mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia melalui optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat sehingga dapat memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta menumbuhkan kembali aktivitas UMKM khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. UMKM berperan penting bagi perekonomian Indonesia karena sebagian besar pelaku usaha nasional adalah UMKM, yaitu sebesar 64,19 juta unit usaha yang merupakan 99% dari total pelaku usaha di tahun 2018. Angka ini mencerminkan bahwa UMKM meskipun kecil apabila kita lihat secara skala usaha, namun memiliki peran yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, seperti yang tengah kita hadapi bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyebar di lebih dari 213 negara di dunia termasuk Indonesia. Dan dampak dari pandemi COVID-19 ini tidak hanya pada sektor usaha kesehatan, namun berperan juga pada aspek ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional telah mengalokasikan 695,2 triliun rupiah dengan alokasi untuk UMKM sebesar 123,46 triliun rupiah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui stimulus kredit modal kerja, yaitu kredit usaha rakyat. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas usaha UMKM, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Bapak Ibu, untuk itu mari kita bersama-sama menyaksikan pemutaran video dukungan top manajemen dalam bentuk penyaluran KUR melalui platform digital. Selamat menyaksikan. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, nama saya Andre Sulistyo, saya salah satu co-CEO dari Gojek. Sejak awal berdiri, menciptakan dampak sosial positif dengan memanfaatkan teknologi sudah merupakan bagian dari DNA dari Gojek yang mendasari seluruh inovasi kami. Melalui solusi komprehensif dan inklusif, Gojek mendukung usaha mikro dan kecil UMKM untuk terus bertumbuh bersama di ekosistem kami. Dan mendukung ratusan ribu UMKM ini terus untuk melaju bersama Gojek. Sebagai bagian dari dukungan Gojek ke mitra UMKM, kami bangga banget nih, berbangga hati dapat kembali dipercaya menjadi mitra pilihan pemerintah. Kali ini dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan para Bank Himbara untuk memfasilitasi akses untuk puluhan ribu mitra usaha kami untuk mendapatkan kesempatan pendanaan dari Bank Himbara. Yang menarik ya, kini dengan suku bunga 0%. Merupakan sebuah dukungan luar biasa dari pemerintah untuk UMKM dengan memberikan in addition to that tambahan subsidi
untuk para penerima kredit usaha rakyat atau KUR dan calon penerima KUR Super Mikro ini. Secara berkala, kami akan menjangkau mitra usaha kami melalui kanal-kanal informasi resmi mitra usaha Gojek, dan berharap agar seluruh mitra UMKM kami dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk menjaga perputaran usaha. Mungkin itu aja dari saya. Akhir kata, kami siap untuk bergotong royong. Semangat gotong royong selalu sangat dijunjung tinggi, terutama dalam masa susah ini. Dan supaya kami semua bisa mendukung usaha mikro kecil untuk melaju bersama Gojek dan untuk Indonesia maju. Terima kasih. Salam untuk Bapak Ibu dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta jajaran direksi dari Mitra Bank. Perkenalkan, saya Christine Juwarto selaku Direktur Shopee Indonesia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan ingin memberikan apresiasi kepada langkah pemerintah yang terus berupaya untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di negara kita, terutama di era pandemi ini. Saya percaya bahwa transformasi digital akan terus melampaui masa pandemi ini. Di dalam situasi yang serba sulit, para pelaku UMKM perlahan menjadikan digitalisasi sebagai kebutuhan utama bagi mereka untuk dapat bertahan. Bahkan berdasarkan riset perusahaan Indo kami, C Group, pendapatan rata-rata UMKM di Indonesia yang sudah mengadopsi e-commerce meningkat lebih dari 160% dengan peningkatan produktivitas sebanyak 110%. Hasil riset ini membuat kita optimis ke depannya akan semakin banyak pelaku UMKM yang bergabung di transformasi digital ini. Untuk terus mendukung transformasi ini, Shopee berkomitmen untuk membantu memfasilitasi mitra UMKM binaan kami di kebutuhan modal kerja mereka dalam bentuk penyaluran kredit usaha rakyat. Penyaluran kredit usaha rakyat KUR memberikan penguatan bagi UMKM untuk bertahan dan bangkit pada masa COVID-19. Dan diharapkan dapat meringankan para mitra penjual kami di tengah keadaan yang sulit ini. Kerjasama yang diumumkan hari ini merupakan langkah lanjutan yang Shopee tempuh setelah sebelumnya merilis program dukungan pemulihan ekonomi nasional Shopee dan penyaluran KUR bersama BRI yang telah berhasil menjangkau ribuan pelaku usaha mikro di platform kami. Sebagai wujud nyata dukungan kami terhadap percepatan dan penyaluran KUR Super Mikro yang dilakukan oleh pemerintah, Shopee Indonesia berkomitmen untuk memastikan fasilitas KUR ini dapat menjangkau banyak calon penerima yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih. Tokopedia menyambut baik
peluncuran kredit usaha rakyat supermikro yang diinisiasi oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan misi Tokopedia untuk mencapai pemerataan ekonomi melalui teknologi dan upaya untuk terus mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Bantuan pendanaan dengan bunga 0% ini merupakan hal yang sangat ditunggu oleh para pelaku UMKM. Tokopedia sendiri telah membantu untuk menyalurkan KUR sejak bulan Juni 2020 melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dengan populasi hampir 9 juta penjual yang bergabung dan mengembangkan usahanya bersama Tokopedia, di mana 94% dari mereka adalah penjual berskala ultramikro. Diharapkan kemudahan akses terhadap pendanaan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha agar mampu untuk mendorong laju pemulihan ekonomi Indonesia. Demikian Bapak Ibu, baru saja kita bersama-sama menyaksikan pemutaran video dukungan top management dalam bentuk penyaluran KUR melalui platform digital. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama laporan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Kepada Bapak Iskandar Simarangkir, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Menko Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Kemenko Perekonomian, Bapak Susiwiono, Deputi 4 Menko Perekonomian, Pak Rudi, Deputi 5 Perekonomian, Pak Bambang, serta para pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kemenko Perekonomian. Direktur Bisnis Mikro BRI, Bapak Supari, beliau ini Pak yang terus menerus Pak mendorong KUR super mikro, kita banyak dibantu oleh beliau ini, luar biasa Pak. Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Bapak Donsuan Simatupang, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Negara Indonesia, Bapak Sis Apik Wijayanto, CEO Gojek atau yang mewakilinya, Presiden Grab Indonesia, Bapak Rizky Kamadibrata, Co-founder dan Direktur Tokopedia, Bapak Leontus Alfa Direktur Shopee Indonesia, Ibu Christine Duarto, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, para tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Perkenanan kami melaporkan Pak Menko, acara penyaluran KUR bagi UMKM Mitra Platform Digital yang diselenggarakan sesuai dengan standar protokol kenormalan baru dengan mengkombinasikan antara online dan on the spot atau offline, sesuai dengan arahan Pak Menko yang selalu ingin mendorong ekonomi tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ini merupakan contoh yang patut kita kembangkan ke depan dengan memperhatikan aspek kesehatan dan aspek pemulihan ekonomi. Bapak Menko yang kami hormati, kegiatan penyaluran KUR bagi UMKM Mitra Platform Digital ini diselenggarakan Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan lembaga penyalur BRI, BNI, Mandiri dengan pihak penyelenggara platform digital Gojek, Grab Indonesia, Tokopedia, dan Shopee Indonesia.
Sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan kami melaporkan terkait dengan perkembangan kredit perbankan dan realisasi penyaluran KUR. Pertama, terkait dengan perkembangan kredit perbankan. Penyaluran kredit perbankan mengalami peningkatan seiring dengan dibukanya kembali ekonomi pasca pelonggaran PSBB. Pada bulan Juli 2020, total kredit perbankan tumbuh 2,27% setelah mencapai titik terendah 1,49% di bulan Juni 2020. Namun dibandingkan pertumbuhan Juli tahun lalu yang sebesar 8%, pertumbuhan tersebut memang masih relatif rendah. Sementara terjadi peningkatan tren NPL selama masa COVID, di mana pada Maret 2020 NPL gross mencapai 2,77%, meningkat bulan Mei 3,01%, meningkat kembali di bulan Juli menjadi 3,22%. Sementara dapat kami laporkan mengenai kinerja KUR nasional Pak Menko. Realisasi KUR dari Januari sampai dengan 18 September 2020 telah mencapai 111,2 triliun atau 59% dari target dan diberikan kepada 3,28 juta debitur sehingga total outstanding KUR sejak Agustus 2015 dengan posisi terakhir adalah 181,37 triliun. Dengan NPL terjaga Pak Menko jauh di bawah NPL kredit perbankan, yaitu hanya 0,87% Pak Menko. Penyaluran KUR pada masa COVID menurun tajam dari sebesar 18,9 triliun per bulan pada bulan Maret 2020 menjadi hanya 4,75 triliun pada bulan Mei 2020. Secara bertahap penyaluran KUR telah meningkat kembali dengan penyaluran KUR sampai dengan 18 September itu sebesar 7,7 triliun. Dapat kami laporkan penyaluran KUR Supermikro untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang diluncurkan pada awal September 2020 yang lalu berkat inisiatif Pak Menko itu telah mencapai 0,5 triliun Pak per posisi minggu lalu Pak. Selain itu terdapat permintaan penambahan plafon KUR dari beberapa penyalur KUR, sehingga jumlah plafon KUR tahun 2020 menjadi 208,9 Pak Menko. Seiring dengan dibukanya kembali ekonomi, ternyata bank-bank yang tadinya menurunkan sekarang minta ditambah lagi Pak Menko. Sehingga tadi memang hampir mencapai 209 triliun yang diminta plafonnya oleh bank, dan kita sudah setujui Pak Menko itu. Dengan perkembangan tersebut, maka diperkirakan target penyaluran KUR sebesar 190 triliun di tahun ini bisa dapat dicapai, Pak. Untuk acara pada hari ini dapat kami laporkan, Pak Menko, penyaluran KUR UMKM Mitra Platform Digital dilaksanakan secara offline dan online, mengikuti protokol kesehatan yang ketat, pembatasan hadirin seperti yang bisa kita saksikan hari ini, dan disiarkan secara live baik melalui YouTube dan Zoom, Pak. Dihadiri oleh 1.000 mitra platform digital yang hadir pada hari ini. Kegiatan penyaluran KUR ini ditujukan untuk mendorong UMKM mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia melalui sinergi dari seluruh kalangan termasuk pihak penyelenggara platform digital. Platform digital menjadi salah satu solusi terbaik untuk melaksanakan aktivitas usaha di tengah adaptasi kebiasaan baru, di mana pembatasan interaksi secara tatap muka dilaksanakan. Dengan penyaluran KUR kepada UMKM mitra platform digital, diharapkan dapat menumbuhkan kembali aktivitas usaha UMKM dan memulihkan perekonomian nasional. Total KUR yang disalurkan lembaga penyalur pada hari ini saja ini Pak Menko, 31,08 miliar diberikan kepada 294 debitur UMKM dengan rincian sebagai berikut. Penyaluran KUR bagi UMKM mitra Gojek sebesar 4,72 miliar diberikan kepada 45 UMKM. Penyaluran KUR bagi UMKM mitra GAP Indonesia sebesar 6,5 miliar diberikan kepada 62 UMKM.
Penyaluran KUR bagi UMKM Mitra Tokopedia sebesar 9,31 miliar diberikan kepada 116 UMKM. Penyaluran KUR bagi UMKM Mitra Shopee Indonesia sebesar 10,55 miliar diberikan kepada 71 UMKM. Tentunya ini baru awal Pak Menko, kalau mendapatkan informasi Mitra Tokopedia, Shopee, Gojek, dan Grab yang jutaan tentunya ini kami akan dorong terus Pak Menko untuk bisa jangan berhenti hanya di sini dan kita kembangkan ke semua merchant dari platform digital. Demikian laporan kami dan mohon berkenan Bapak Menteri Perekonomian untuk memberikan arahan dan meresmikan kegiatan penyaluran KUR bagi UMKM Mitra Platform Digital ini. Sekian dan terima kasih laporan kami. Baik, terima kasih Bapak Iskandar. Kami silakan untuk melanjutkan protokol kesehatan terlebih dahulu sebelum duduk kembali. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia pada siang hari ini, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama penyaluran secara simbolis KUR untuk mitra platform digital secara offline dan juga online. Untuk itu, untuk yang pertama kalinya kami undang untuk dapat maju ke depan, debitur Bank Rakyat Indonesia, Mitra Grab, Mitra Gojek, Mitra Tokopedia, dan Mitra Shopee untuk dapat menempatkan diri di depan. Dan selanjutnya kami turut mengundang untuk perwakilan dari Grab, Gojek, Tokopedia, dan juga Shopee untuk dapat maju menyaksikan penyaluran secara simbolis. Kami silakan untuk dapat menempatkan diri masing-masing. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Bapak Menko Perekonomian untuk didampingi oleh Bapak Sekretaris Kemenko Perekonomian, Bapak Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, dan Direktur Bank Rakyat Indonesia untuk dapat menyerahkan penyaluran simbolis KUR. Untuk yang pertama, kepada debitur BRI Mitra Grab, selanjutnya kepada debitur BRI Mitra Gojek, 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 kepada debitur BRI Mitra Tokopedia. Baik, untuk selanjutnya kepada debitur BRI Mitra Shopee. Baik, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah dan kami silakan kepada Direktur Bank BRI dan Debitur Bank BRI untuk dapat kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami undang maju ke depan Debitur Bank BNI, Mitra Grab, Mitra Gojek, Mitra Tokopedia, dan Mitra Shopee untuk dapat menempatkan diri di depan. Dan selanjutnya kami turut mengundang dengan hormat Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BNI untuk dapat mendampingi penyerahan secara simbolis. Untuk yang pertama, kepada debitur BNI Mitra Grab. Selanjutnya penyerahan kedua, debitur BNI Mitra Gojek. Baik, untuk yang kedua, penyerahan kepada debitur BNI Mitra Gojek.
Selanjutnya untuk yang ketiga, penyerahan kepada debitur BNI Mitra Tokopedia. Selanjutnya keempat, penyerahan kepada debitur BNI Mitra Shopee. Baik, selanjutnya kami silahkan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi dan kami silakan kepada Bapak Direktur Bank BNI untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya, kami undang untuk maju ke depan debitur Bank Mandiri, Mitra Grab, Mitra Gojek, Mitra Tokopedia, dan Mitra Shopee. Dan kami turut mengundang dengan hormat Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri untuk dapat mendampingi penyerahan secara simbolis. Baik, yang pertama, kepada debitur Mandiri Mitra Grab. Baik, penyerahan yang kedua kepada debitur Mandiri Mitra Gojek. Untuk penyerahan selanjutnya, penyerahan yang ketiga kepada debitur Mandiri Mitra Tokopedia. Untuk penyerahan yang keempat selanjutnya kepada debitur Bank Mandiri Mitra Shopee. Baik, kami silakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyaluran KUR secara simbolis. Dan kami silakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Dan kami silakan kepada Bapak Menko Perekonomian untuk tetap di depan, untuk dapat berkenan maju ke arah podium dan dapat memberikan arahan pada siang hari ini. Kepada Bapak Erlangga Hartarto, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Sesmenko, Pak Susi, kemudian Deputi 1 Pak Iskandar, Deputi 4 Pak Rudi, kemudian Deputi 5 Pak Bambang, kemudian Bapak Direktur Bisnis Mikro BRI, Bapak Supari, terima kasih Pak. Bapak Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Pak Donsuan Simatupang, terima kasih Pak. Kemudian Direktur Kelembagaan BNI, Pak Sis Apik Wijayanto, terima kasih. Co-CEO Gojek yang diwakili, kemudian Presiden Grab Indonesia, Pak Rizky Kamadibrata, kemudian co-founder Tokopedia, Bapak Leontinus Alfa, diwakili juga. Hadir ya? Beda sama gambarnya tadi. Soalnya gambarnya nggak pakai masker, Pak. Kemudian Direktur Shopee Indonesia, Ibu Christine Juarto, dan para pengusaha mikro menengah yang hadir secara fisik maupun secara webinar melalui Zoom, para tamu undangan hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara peresmian penyaluran KUR bagi UMKM Mitra Platform Digital. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa situasi pandemi COVID ini menyebar di 215 negara dan jumlah yang terkena positif COVID secara global
ada 31,5 juta, dan di Indonesia sendiri telah terkonfirmasi sekitar 252.000 per tanggal 22, dan tentunya kita melihat ada hal yang juga positif, yaitu data menunjukkan bahwa tingkat kesembuhannya meningkat di Indonesia sebesar 72,7%, dan ini mendekati rata-rata global di 73%. Kemudian juga kita ketahui bahwa dengan adanya COVID terjadi kontraksi perekonomian. Di kuartal pertama kita ketahui kita terkontraksi minus 5,32, dan juga dibandingkan dengan berbagai negara relatif kontraksi kita tidak terlalu dalam, dan sampai akhir tahun diperkirakan pemerintah memperkirakan ada pertumbuhan mulai minus 1,1 sampai 0,2, dan pemerintah melihat tren di kuartal ketiga tentunya akan juga menentukan ke kuartal keempat, dan range daripada pertumbuhan yang diperkirakan di kuartal 3 mulai dari minus 3 sampai minus 1. Namun kita berharap bahwa di tahun 2021 nanti ada pembalikan di mana berbagai lembaga sudah melihat bahwa perekonomian Indonesia akan maju di jalur positif 4,5 sampai 5,5 di tahun 2021. Nah, tentu kita melihat bahwa pemerintah optimis bahwa kesehatan tentunya dengan adanya vaksin, kita berharap bahwa tahun depan akses terhadap vaksin akan semakin membanyak ataupun semakin luas. Pemerintah sedang menyiapkan program vaksinasi juga untuk di tahun depan, 2021. Walaupun di tahun ini kita berharap bahwa clinical trial ketiga yang dilakukan di Bandung diharapkan juga mendorong hasil yang positif. Nah, tentunya kita juga berharap bahwa ke depan dari segi supply dan demand perekonomian terus didorong, dan kita mendorong bahwa pada saat ini beberapa hal sudah menunjukkan hal positif, terutama seperti PMI Manufaktur Indonesia sudah di atas 50, kemudian juga pertumbuhan penjualan retail, indeks keyakinan konsumen, indeks ekspektasi daripada kondisi perekonomian nasional. Kita ketahui di sektor digital itu juga tumbuh positif, walaupun e-mobility itu terganggu, di mana mobilitas manusia terganggu, tentunya mobilitas ini sangat mempengaruhi terhadap sektor-sektor, termasuk sektor-sektor yang digeluti oleh platform-platform digital. Satu pihak mobilitas manusia orang per orang untuk bekerja ini dengan ada pembatasan diperkirakan menurunkan dalam tahap yang cukup dalam. Namun di pihak lain kebutuhan akan barang, kebutuhan akan obat-obatan, kebutuhan akan delivery daripada kargo retail itu juga ada peningkatan. Oleh karena itu pemerintah mendorong program COVID yang sebesar 695 triliun dan 123 triliun untuk usaha kecil dan menengah. Dan pemerintah yakin bahwa program PEN ini serapannya akan bisa mencapai 100% di akhir tahun ini. Dan beberapa survei dari ADB menunjukkan bahwa 30,5% UMKM mengalami penurunan permintaan domestik, dan ada yang terkena hambatan daripada untuk berusaha. Oleh karena itu pemerintah mendorong melalui berbagai program, ada paket bantuan presiden tunai yang 2,4 juta, kemudian ada kredit usaha rakyat dan juga stimulus dalam bentuk super mikro, dan pemerintah memberikan keringanan bunga sebesar 6% sampai bulan Desember. Artinya bunganya KUR ini menjadi 0%. Dan tentu ini kita berharap mereka yang terkena PHK, ini yang datanya sebesar 2 juta, sebagian besar tentunya ada yang mengikuti program Kartu Prakerja, di mana Kartu Prakerja juga sudah mencapai 4,8 juta program yang sudah diterima, dan yang mendaftar 26 juta. Sehingga ini menjadi potensi tentunya untuk adanya upaya-upaya kewirausahaan yang juga bisa didorong oleh perbankan, baik oleh Himbara, BRI, KUR, maupun BNI, maupun perbankan di Perbanas. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan oleh Pak Deputi, Pak Iskandar, bahwa penyerapan sudah mencapai 111,2 triliun, dari target sebesar 190 triliun, dan tentunya kami juga
Tadi mendengarkan bahwa super mikro dari BRI sudah mencapai 1 juta nasabah. Jadi ini dari mulai peluncuran sampai dengan 1 juta itu waktunya cepat. Sehingga tentu ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan akan akses modal maupun pembiayaan tinggi, dan tentu pemerintah sekali lagi memberikan prioritas kepada UMKM. Dan acara pada siang hari ini menunjukkan bahwa pipeline daripada platform digital itu pipeline-nya sudah tersedia, tinggal bagaimana pipeline ini dimanfaatkan oleh perbankan, baik Himbara maupun Perbanas, agar usaha-usaha atau merchant, ataupun mereka entrepreneurs yang melakukan perdagangan melalui platform, bisa di-extend kapasitasnya melalui KUR, sehingga KUR itu besarnya dari yang mikro di bawah 10 juta sampai dengan 500 juta. Nah, tentunya dengan adanya mereka yang berdagang di platform, maka KYC-nya terjamin. Jadi salah satu faktor untuk memberikan permodalan ataupun hutang adalah KYC. Jadi satu proses bisa dipercepat, sehingga tentu kami berharap bahwa UMKM ini bisa diakselerasi dengan digitalisasi. Nah, tentunya dalam situasi seperti ini kita berharap bahwa platform digital dengan merchant-merchantnya ini bisa menjadi selain sebagai akselerator juga memfasilitasi agar UMKM atau merchant-merchantnya itu naik kelas. Dan kemudian yang kedua, merchant-merchantnya diharapkan akan lebih dalam lagi, tidak hanya sebagai merchant dalam tanda petik pedagang, tetapi dikejar juga merchant yang berproduksi. Nah, tentu berproduksi ini juga bisa difasilitasi oleh perbankan, baik itu BRI, BNI, Mandiri, dan tentunya kami mengapresiasi apa yang sudah dicapai hari ini, dan diharapkan dengan pipeline yang sudah siap, pipeline yang ready, dengan sistem yang ada, ditambah lagi pemerintah sudah memberikan plafon untuk 190 triliun KUR, dan tahun depan naik ke 230, diharapkan pipeline yang terbentuk dengan perbankan ini bisa menjadi pipeline yang solid, dan kita bisa menjangkau masyarakat secara lebih banyak lagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, BNI, kemudian kepada Gojek, Grab, Tokopedia, dan Shopee atas kerjasamanya, dan kita berharap bahwa dengan kegiatan ini maka kesehatan bisa pulih dan ekonomi bangkit, dan usaha kecil dan menengah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erlangga Hartarto atas arahannya pada siang hari ini. Kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian acara pada siang hari ini telah usai. Semoga dengan penyaluran KUR bagi UMKM mitra platform digital ini, kita bersama-sama dapat mendukung program pemerintah untuk Indonesia yang lebih baik dan juga lebih maju. Selanjutnya terlebih dahulu kami silakan kepada Bapak Menko Perekonomian untuk dapat berkenan meninggalkan ruang acara, dan kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih pula atas kehadiran Bapak Ibu dan juga partisipasi Bapak Ibu baik yang berada di ruangan ini maupun yang menyaksikan secara daring. Saya Paramita Oktaviana Sakti mewakili panitia yang bertugas pada hari ini menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara pada siang hari ini. Dan sebelumnya kami dapat menginformasikan terlebih dahulu, selesai acara ini akan dilanjutkan dengan press conference oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Direktur Perbankan, dan juga Platform Digital. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.